Jadi ada kupet dengan partuset ya. Kalau tadi di kala 1 diobservasi ketubannya masih utuh, kita pastikan di sini ada setengah kokat. Jadi kita akan kondisikan dia adalah ketubannya utuh ya. Kemudian ada oksitosin dan lidokain, ada corbidase, spike 1 cc dan 5 cc. Ada berurutan ya, ini kapas cebo. Ini dua kapas cebo satu. Harusnya siapa yang lengkap banyak ya. Dalam guys dulu. Kemudian ada khas, ada balon penghisap pendir, ya. Kemudian ada perlengkapan penolong, perlengkapan ibu, bagian bawah ada kaskon plasenta, bengkok, ini adalah air klorin 0,5% dan itu. Nah, untuk demonya saya akan simulkan. Jadi menolong kalau 2 itu di dalamnya ada amiotomi dan ada efisien. Aku udah tumpul anjing. Kita. Nah, tolong ambil, pegang semuanya APN di mana langkahnya sudah. Ambil baca. Sepertinya sudah tanda-tanda bayinya akan lahir, tapi ibu belum boleh ngejar. Saya akan periksa dulu kita pembukaannya udah lengkap atau belum, ya. Ini bapak kasih minum dulu. Nah, silakan ya. Kita cek karena tadi ketubannya belum pecah, mau kita buka instrumennya. Pastikan ada setengah kohon. Kalau tidak ada, kita ambil di bak instrumen pakai korek tidak akan ke sini. Oke. Kemudian itu, lalu kita cek obat-obatan. Kita buka spike untuk oksitosin. Karena spike yang utuh begini antara jarum dan spike-nya itu terpisah, jadi kita eratkan sedikit aja, gitu aja. Karena besar keluarkan nggak copot jarumnya, ya. Jadi kita buka, jangan sampai nyentuh instrumennya, tinggi dikit. Ya, tukar di sana, ini buang di sampah. Kemudian kita juga buka spike lidokain sama. Kemudian kita ambil obatnya, pertama oksitosin, baca obatnya kadaluarsanya, harusnya di kelas 1 udah pastikan obatnya kadaluarsa. Ini ada titiknya, kalau kita membuka ke arah sini maka di depan titiknya, kalau kita ke sana di sini titiknya. Kalau saya sukanya ke arah sana, ya. Nanti ya. Sama luka ini kita buka, kita pastikan dulu obatnya turun semuanya. Mulai dengan pentil sedikit. Nah, sama ini titiknya hitam, titiknya putih ya. Kemudian ini kita tutup. Lalu kita pakai APD dari bawah ya. Pakai sepatu. Tadi saya panas dulu pakai skot. Karena nggak kamu aku harus pakai. Kalian sudah rekam, jadi saya harus pakai ini nanti ditonton. Jadi sebentar di bawah ya, Mbak ya. Tapi kalau direkam dipakai. Ya, ini harusnya squat itu kalau dipraktek nanti ujung squat ini harus ujung bawahnya harus lewat dari ujung atas sepatu ya. Soalnya ini kan kena kakinya ya. Oke, kemudian ke atas kita pakai masker. Pakai masker dulu. Kemudian kita pakai kacamata, walaupun sudah pakai kacamata plus minus kita pakai kacamata. Ya, saya nggak pakai ya, terakhir pakai tutup. Kalau pakai dari bawah ke atas, kalau lepas dari atas ke bawah. Nah, kalau rambut pendek ini sebaiknya diikat dulu supaya gampang, dia cepat. Ya, pastikan ini telinganya ketutup. Kalau yang pakai hijab ya. Ya. Oke. Kemudian kita cuci tangan. Ya, cuci tangan dengan 6 langkah. Jadi kita pungsel tutup, benar nggak? Telapak, punggung, sela-sela,
Kunci dulu ya. Kunci dulu, kunci. Baru jempol, baru berput-put. Itu katanya ya. Kemudian kita pakai spoon. Ya, pakai spoon. Spoon bersalin itu beda dengan yang spoon kerja ya. Kita pakai yang kanan saja. Kanan saja dulu. Buka gini ya. Bisa ada kanan kiri ya. Kita bisa buka ini dulu. Kemudian kita pakai kanan. Tinggal dulu aja tangannya, gampang ya. Kemudian kita masukkan obat. Masukkan oksitosin one hand ya. Udah, kita masukkan dulu jarumnya ke obatnya supaya tangan kita tidak ketusuk. Bawa ke lehernya nih seperti ini. Ya, itu sedot sampai habis. Oke, buat sampai kebok, segera tutupkan seperti ini. Nah, kemudian tarik obatnya yang ada di jarum ke bawah, ya. Baru kita kumpulkan, baru kita dorong udaranya tegak lurus baiknya ya, jangan miring sampai timbul gelembung aja. Di ujungnya itu ada pentol. Ya, taruh. Kemudian sama dengan lidokainnya. Kita ambil dulu nih, putar sudah dibuka tadi ya. Kalau belum kita putar dulu dia ya. Kita pelintir kepalanya ya. Biar apa? Kemudian kita ambil dua sisi. Kalau ada udara kita keluarkan dulu. Kita pastikan dosisnya dua sisi. Ya. Kemudian kita masukkan lidokainnya. Karena ini lidokainnya 2%. Kalau sudah 1% aman ya. Sama dengan tadi. 2%. Kemudian kita oplos 1:1. Tutupkan segera. One hand ya, tangan kiri jangan biar telat. Nah, kemudian tarik yang ada di jarum. Baru kita keluarkan udaranya. Atau kita campurkan dulu boleh. 2-3 kali putaran. Go, bayar aja. Oke, taruh sini. Nah, karena tadi kita mau ambil toni, maka kita keluarkan setengah pohonnya, tangkainya, lalu dikunci dengan tutupnya. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian ditaruh. Kalau alat ini dekat dengan bokong pasien dan tangan kiri nanti bisa menggunakan ke dalam, bisa mengambil, silahkan biarkan di sini. Kalau jauh nanti saat APT bawa ke sini ya. Oke. Kemudian kita buka dulu, kita butuh kapas cebok. Kemudian kita naikkan bentuknya. Ayo Bu, terentang lagi. Ya. Buka pahanya Ibu. Saya akan lakukan pemeriksaan Bu ya. Kemudian kapas cebok udah, baru kita pakai yang segini. Sama ini caranya ya. Kalau seandainya sudah pakai dua tangan sarung tangan, dua tangan pakai handscoon, lupa menaikkan bengkok, lupa buka ini pakai tangan kiri, ya. Atau kan kita dorongnya bertiga, oke. Kita lakukan lupa hygiene, ambil 3 kapas, kita pegang ketiga-tiganya seperti ini. Kemudian kita akan gunakan jari telunjuk dan ibu jari untuk memegang seperti pincet. Oke, saya bisikan dia. Kalau sudah ada muka nggak usah buka ya, tangan taruh di sini aja, atau tidak usah megang. Tapi kalau belum buka. Oke, jadi kita lupa hygiene, boleh kapasnya diputer, ya, atau tangan diputer atau kapasnya diputer. Ya, asal jari-jari tidak menyentuh kotor yang tidak terasa pegang. Oke, kita
PT. Sakit perutnya Bu? Ya, kalau sakit tunggu, karena kita tidak boleh dia dalam keadaan kis. Nah sakitnya? Oke. Jadi masukkan jari tengah, sedikit susu dengan telunjuk masuk ke dalam, kanan kiri pun saja. Oke, kita nilai muka vagina normal, kemudian kita cari porsinya. Cari ya, lindungin ya ini kepalanya, pastikan benar-benar tidak ada porsio. Oke, porsio tidak seraba. Jangan nyari kismen ya, kan tidak teraba. Pembukaannya lengkap. Dapat sapu ketubannya utuh, menonjol, presentasinya kepala. Kita cari denominatornya, ubun-ubun kecil sudah di jam 12. Raba dengan titis ukurannya, tidak ada molas. Kita raba bagian kiri, bawah, kanan, atas, tidak teraba bagian kecil kali besar. Ibu, ini suka kepala sudah di bawah, tapi satu ketubannya utuh. Saya pecahkan dulu ya. Kita ambil sekarang. Oke ya. Kemudian kita masukkan setelah buhur dengan ujung runcinya menghadap ke telapak tangan. Buka jempolnya, kasih jalan. Masukkan, susuri tengah sela-sela jari antara telunjuk dan jari manis. Yang tengah. Masukkan ya, masukkan sampai ujung setelah kohornya sampai ke ujung jari tengah. Putar kuncinya menghadap keluar. Lalu genggam. Ya. Kemudian tangan kiri ada di pundus untuk mengontrol his. Sakit perutnya Ibu? Ya, tunggu dulu. Sakit perut Bu? Nah, sakit perut tunggu saat puncak his menurun. Catat ya. Kita akan menores laku kedua ketika puncak his mulai menurun. Jangan di puncak, jangan sudah hilang. Jadi tangan kanan ngontrol, tangan kiri ngontrol nih. Hisnya kuat, kemudian menurun dia, tambah sore. Mungkin 2 kali. Ya, ada pecah. Perhatikan ketubannya, ya. Ini ditekan bengkoknya, ya. Oke, kalau sudah pecah, maka kita akan keluarkan setelah cover dengan cara memutar lagi, buka jempolnya, putar lagi runcinya menghadap ke telapak tangan 9. Tarik keluar, taruh di bengkok. Tangan kiri menekan suprasintesis agar airnya mengeluar dengan banyak ya. Jari tangan kanan tetap berada di dalam, lebarkan robekan ketubannya. Cek kembali apakah teraba bagian kecil tadi pusat dan pastikan porsio sudah tidak teraba. Jadi lengkap ya, pastikan kembali lengkap dan tidak teraba bagian kecil tadi pusat. Keluarkan tangan, tunggu sampai airnya selesai mengalir. Perhatikan jumlah dan warna ketuban. Jumlahnya itu kalau satu bengkok ini misalnya 500, 600 sampai ada 1 liter itu normal. Ya. Kemudian kalau sudah selesai kita akan buang ini di sampah medis, air ketuban dan kapasnya dengan mengunci ibu jari, mengunci setengah kokernya seperti ini, kan, sampai jatuh. Buang sampah medis. Seperti ini ya, dikunci ya, karena nanti jatuh. Ini taruh di bagian bawah, nanti kan dia bersama. Kemudian celupkan kedua tangannya di lautan klorin, kemudian di lalu buang. Kemudian cuci tangan, luruskan kaki Bu, kita cek DJJ. Boleh pakai Doppler, boleh pakai kondusnya. Sekarang kita misalnya hubung ini. Jika tangan pasien, dengarkan. Ada jam di situ ya, tidak ada misalnya. Kita lihat jamnya, kita hitung 1. Ini jangan dipegang ya. Oke. Nilai frekuensi irama dan kekuatan. Sekarang baru kasih tahu pasiennya, ibu dan suami. Bu, Bapak bisa berusaha tadi, semoga ada lengkap. Kepala sudah dasarkan dulu dari bawah dan ketuban pecah ini. Sekarang baru ibu kondisi bayi bagus. Sekarang ibu boleh makan. Ibu mau besarnya kondisi apa? Ada jongkok, miring, merangkak, berdiri, setengah duduk.
Kalau seandainya bednya nggak bisa diatur, suami naik. Nah kalau bisa, ya Pak, mari kita atur kita tidur di mana. Ini juga benar. Ya, kalau ini bisa nggak? Oh bisa. Ya, ini yang paling bagus deh, pegang kedalaman kaki, menarik lututnya ke dekat pantat. Itu yang bagus. Buka paha. Ambil nafas. Dorong, bagus tuh, kepalanya udah kelihatan. Sampai nafas lagi. Dorong lagi, bagus. Udah lagi sekali. Iya bagus tuh. Luruskan kaki, istirahat. Kita cek. Ya, jangan di atas kain ya. Pegang tangan pasien ya. Ini bagus, 150 kuadratur ya. Haus tuh. Ya, minum jusnya tuh. Kakinya ya. Nah, sekarang ambil nafas. Dorong, bagus. Nah, ceritanya sekarang nampak 3-4 cm. Kita mau masukkan itu kaki. Ya, ini sponnya 1. Ini sponnya 1 ya. Oh ya, nanti balonnya saya akan ajarkan bagaimana puncak dan his menurun ya dengan ilustrasi balon. Apa aja ente? Ini penerbangan sepuluhan. Ada yang pipis ya? Ada yang pipis nggak? Oh iya itu ada itu. Itu kurang lebih ya, 3-4 cm. Oke. Dan ini kita buka. Hati-hati buka ini ya, karena sudah basah. Ini caranya ya. Potongnya. Kemudian kita jatuhkan ke ember baju kotor. Nah, karena memasukkan hidung kain itu kita sudah pakai spooner steril, maka memasang underpad dan kainnya kita majukan. Kalau yang tanpa berencana itu 5-6 cm baru kita menyiapkan ya, menyiapkan lahiran kepala, menaruh kain, handuk, underpad. Karena kita mau episode berencana, maka 3-4 cm kita sudah menyiapkan itu. Jangan nunggu 5-6 cm ya. Oke, kita taruh dulu kainnya. Kalau ibu sakit perut boleh ngeden kok, jangan dilarang ngeden ya. Ngeden pendek-pendek seperti tadi bu ya. Oke. Kalau hilang sakitnya berhenti ngeden. Kemudian taruh handuk. Ini ya. Angkat botol dulu. Masanya udah kelihatan. Dan ini kita lipat dikit ya nanti untuk menahan perineum. Oke. Kemudian ini kita buka, kita taruh di sini. Ini bednya kan panjang nih, ya. Kemudian umbilical cordnya kita buka. Kalau menggunakan umbilical cord, nah, kalau pakai benang, ini saya taruh sekarang, ya. Tapi kita latihan yang pakai benangnya dia bisa, katakanlah dia bisa kedalaman. Bisa kita dari besar ya. Kemudian kita pakai handscoon. Ini mah agak panjang langkahnya. Kita pakai kanan dulu. Pusat. Oke, tutup. Kemudian baru kita pakai ini kan versi menolong sendiri ya. Kalau di lapangan rame-rame. Oke, nah sekarang kita
akan melakukan menyuntikkan lidocaine. Bersihkan perineumnya, buka kakinya ibu, bagus bu, kita bersihkan dulu. Ya, ibu seperti yang saya jelaskan di awal bahwa akan dapat penyuntikan yang lahir ya, supaya obatnya tidak keluar dan bayinya lahir ya. Kemudian kita ambil lidocaine-nya, one hand ya. Kemudian kita masukkan 2 jari ke dalam vagina. Lalu jauhkanlah perineum ini dari kepala bayi, dorong keluar. Kemudian karena kita mau menggunting medio lateral ke arah kiri, maka kita arah jarumnya ke sana. Kalau seandainya di sini, maka megang jarumnya seperti ini. Ya, oke. Kalau ke bawah ya bisa. Nah, sini. Kemudian kita masukkan di tengah-tengah perineum. Hati-hati jangan sampai bablas ke dalam kena kepala atau menonjol keluar. Oke, sepanjang jarum, kemudian kita aspirasi. Kalau ada darah, kita cabut sedikit, kita arahkan lagi. Aspirasi lagi. Nah, kalau tidak, kita akan dorong obat ini sambil menarik jarumnya. Ya, jadi sepanjang area akan digunting kena lidocaine. Sakit dikit bu, tapi di lamanya jangan sampai jarumnya udah keluar, obatnya masih. Ya, ini bisa langsung dibuang di seperti tanpa nutup ya. Oh, bius. Oke, nah, ini ya. Kemudian sekarang pipin mengedar sampai perineum tipis. Ya, sampai 5-6 cm tipis. Oke bu, ngedar lagi bu. Oke, udah bagus bu. Ya, kepalanya sudah makin maju. Buka, masuk ya, masuk sekarang. Dorong. Bagus bu, ambil napas lagi. Bagus, ya. Nah, kalau sudah terlihat tipis, kita akan melakukan pengguntingan. Kita bersihkan lagi, mungkin ini bisa 4-5 kali baru. Bersihkan lagi. Kemudian sama seperti tadi, masukkan 2 jari, lalu dorong perineumnya menjauhi kepala. Masukkan gunting sepanjang luka yang kita buat. Kemudian gunting saat kontraksi. Sakit perutnya bu? Ya, benar bu, ngeden. Ya, bagus. Kemudian ini ditekan. Kalau ada darah di gap namanya. Ya, oke, seperti itu. Lanjutkan bimbing sekarang. Kita dapat perineumnya ya. Oke, jadi ini biarkan. Ya. Sekarang kita akan menolong leher kepala. Tangan kanan terasa trigger menahan perineum. Ya, jangan bergerak selama kepala ibu ngeden. Tangan kiri menahan kepala agar tidak defleksi terlalu cepat. Ini kurang lebih kepala sudah terlihat sudah lebih dari 6 cm. Ayo ibu ngeden bu. Tapi tangan kanan saya tidak bergerak, tangan kiri juga ngikutin. Ayo dorong lagi. Bagus bu, bagus, iya, ngeden lagi, iya. Nah, kalau subocciput sudah ada di bawah simfisis, tangan jangan bergerak ya. Perhatikan tangannya, dari yang menahan kepala agar tidak defleksi terlalu cepat, tangan bergerak memegang kepala. Gitu. Ayo bu, sekarang baru tiup-tiup, ya lahir dahi, kepala. Lagi bu, semangat bu. Hidungnya belum kelihatan bu. Tapi hidungnya masak lagi. Ayo lagi bu. Ayo ya kuat bu. Ya, hidungnya kelihatan, bibir kelihatan, bagus ya. Oke, udah lahir. Udah lahir ya. Nah, kalau seandainya, kalau kepala sudah lahir, tali suaminya di atas, turun. Ayo pak, bapak turun. Kalau seandainya ini jatuh, ayo bednya pak tolong dibantu dikembalikan. Udah, oke. Nah sekarang kita bersihkan. Kalau tadi saya mungkin ada darah di sini ya. Bersihkan mata, hidung, mulut, S. Mata, hidung, mulut. Ini tidak rutin, kalau kotor saja. Sampah medis. Kemudian tunggu kepala melakukan putaran mesin 2. Bisa beritahan dulu. Bisa berlisan.
Nah, dengan dua jari aja. Kalau longgar, kita lepaskan lewat kepala. Kalau seandainya ketat, kita angkat dia, kita gunting di dua tempat, jepit di dua tempat, lalu gunting tengahnya atau lepaskan. Kita putarkan. Oke, ini putaran pasti dua ke arah punggung, punggungnya sana. Ya, kita harus spontan. Nah, putar. Bahunya putar, diputar. Ya, putar bayinya, putar aja. Ya, putar. Ya, dia akan berputar ke arah punggung. Sendiri. Ya, Dia kalau sudah, maka dorongan. posisi tangan biparietal. Tangan kiri di bawah, dan tangan kanan di atas biparietal itu bersalaman. Nah, sekarang kita melahirkan bahu, kalau ibunya dan boleh enggak juga apa-apa. Ya, kita curam ke bawah sampai bahu depan kelihatan nih katanya. Udah, dan curam ke atas sampai bahu belakang kelihatan. Udah ya? Ingat sekarang sangkah susul, sangkah dulu. Dan gerakan tangannya, cengkram bahunya, set. Udah? Tangan kiri menahan tangan agar tidak menjepit di depan kepala. Pol tidak, ini pol yang tidak ada ya. Pol tidak. Kalau dada sana gini tangannya. Ya. Pol tidak. Ayo Bu, ini badan. Ayo Bu ngejar. Ya. Tangan kanan tidak menyangka kepala, tangan kiri jangan ke mana-mana. Tekan tangan ke bawah. Ayo Bu, bagus Bu. Ya, bagus. Tekan ya tangannya ya, agar nggak menjepit. Nah, tekan tangannya sampai kakinya lahir. Oke. Pegang kaki ibu jari tengah. Ini ditahan. Ini ya. Udah ya. Nah, terus balikan lagi. Taruh di atas handuk. Ya. Tarik handuk, lihat jam. Bayi lahir pukul 14. Tangis kuat, gerak aktif, tekan keras-keras. Langsung diselimuti kepalanya, badannya, dan kaki. Ayo Pak, tolong bantu pegang kepala bayi. Menyambut kelahiran. Apa ya? Nah sebenarnya kalau dua sudah selesai sampai di sini. Tapi karena sudah diminta sampai IMD, maka kita lanjutkan dengan separuh dari kepala tiga. Palpasi janin kedua. Biarkan sini diselimuti aja palpasi janin ya, boleh dengan dua jari, dua tangan. Pusat tinggi penuh sutri, kalau sepusat atau dua jari, tiga jari pusat itu normal. Kalau sampai pertengahan pusat PE atau tiga jari bawah PE itu berarti ada bayi, ya. Ini tidak ada bayi, palpasinya bagus. Saya kalau di kelas itu, saya akan suntikan obat sekarang ya, supaya ada cepat lahir dan tidak perdarahan. Suntikan oksitosin, one hand. Ini kan ada lutut kan, jadi di paha lateral sepertiga atas. Suntikan, kemudian ibu jari dan telunjuk memegang antara jarum dan spike. Lalu ini aspirasi, jari tengah dan ibu jari memegang apa namanya ini ya? Apa ada ini? Kemudian dari telunjuknya di sayapnya. Tarik ke atas, dan darah, maka pindah sekarang seperti ini posisinya. Jempolnya di sini, dorong. Nah, dia sampai selesai, lalu cabut. Buang ke tempat, pusat kedua. Oke, lalu raba tali pusat. Ingat ya, oksitosin tadi masuk dalam 1 menit. Raba ini, oh masih berdenyut, kita keringkan bayinya. Biasanya sampai 2 menit lebih kok. Nah, kita keringkan bayinya dari kepala. Kita keringkan. Ya, lehernya, rambutnya biasanya banyak dinilah apa vernis ya, lehernya, kecuali telapak tangan kiri kanan nggak boleh. Dari segini nih, tangan ini nggak boleh dikeringkan, biarkan dia beraroma yang tebal. Itu membantu IMD. Tangannya, kemudian kakinya kita keringkan. Lemes ini rasanya taktil namanya biar semakin kuat tangisannya. Lalu miringkan, caranya miringkan, cengkram bahunya, miringkan. Bersihkan kepala belakangnya sampai ke punggung ya, bantal kaki. Oke. Selimuti lagi. Kalau pegang kepalanya Pak, ya. Kita sekarang mengganti. Cara mengganti. Tentangkan handuk seperti ini.
tangan kiri di pertengahan, tangan kanan di ujung. Udah ya? Udah jelas? Taruh ini di tangan seperti ini. Udah jelas deh? Nah, kemudian ini kita buka. Kita buka, lalu ini kita, tangan kiri kita lebih tinggi dari kepala. Lalu selimutkan ini. Segera ini ya. Kemudian kita buka yang kepala, lalu dibungkus segera kepalanya. Ayo Pak, dipegang lagi. Ya. Nah, tangan kiri kita mencengkeram bahu. Cengkeram ini, dan jangan lepas selama kita menarik handuk kotornya agar bayi nggak norak ke sini. Masukkan kedua tangan, ambil handuk bersihnya dan handuk kotornya. Bapak pegang kepalanya. Ya, ya. Jadi pegang ini, air bersihnya dan kain kotornya. Jangan tinggi-tinggi ngangkatnya ya. Oke, tarik sampai di punggung aja. Sampai di bawah tali pusat, jangan bablas, nanti putus tali pusatnya. Masukkan tangan di bawah tali pusat, lanjutkan tindakan tadi. Tangan kiri tetap cengkeram bahu bayi ya. Nah, seperti ini. Jadi punggungnya langsung dapat handuk bersih. Dan ini kita taruh di ember kotor. Kemudian dirapikan. Maka kita akan mengurut tali pusat ke arah ibu kurang lebih biarkan 3 cm ya. Kemudian ini kita urut, lalu kita fiksasi dengan ibu jari tunjuk agar darah tak balik. Diam. Kemudian kita gunakan umbilical cord sebagai pengganti penjepit tali pusat yang pertama. Kalau menggunakan benang, ini kita pakai jepit dulu. Kalau menggunakan benang, kita jepit pertama menggunakan lem ini. Kalau menggunakan umbilical cord, maka dia menggantikan fungsi lem pertama. Kita jepit di sini, jangan terlalu di ujung atau di bakal. Ya. Kemudian kita urut lagi ke arah ibu kurang lebih 2 cm. Kemudian fiksasi dengan ibu jari dan telunjuk. Kemudian gunakan lem tali pusat. Ya. Menggunting harus di telapak tangan. Boleh dengan cara seperti ini lalu digunting atau dengan cara memutar ini. Tapi tidak boleh kena muka bayi ya. Prinsipnya adalah menggunting di telapak tangan agar tidak melukai kulit bayi. Lalu di sini, kemudian ini kita bungkus dengan kasa steril. Buka kasa steril satu lipatan saja seperti ini ya, satu lipatan. Lalu di sini letakkan tali pusatnya, dijepit, lalu diputar. Ini dikelilingin 1 kali saja, jangan banyak-banyak karena nanti juga mau dibuka. Ini fungsinya supaya saat bayinya merangkak mencari payudara tidak copot. Oke, kemudian kita akan BNJ. Jadi kita akan berbaring dulu. Nah, seperti ini ya, ini huruf C. Karena 3 jari dibokong, ini huruf C. Ya, seperti ini. Jadi gempa pun tak jatuh bayi. Ya, taruh di atas. Taruh di atas dada ibu, kepala di kedua payudara lebih rendah. Ya, kemudian tangan kanan tahan dada dan kepala agar tidak menolak saat diputar. Ya. Kemudian kepala biarkan miring, lalu tangan taruh di kiri kanan. Ini, kemudian kaki tutup. Nah, sekarang nanti baby crawl, lalu diselimutin. Ya, diselimutin sampai di bahu aja, jangan sampai kepalanya. Jadi supaya bisa menoleh kiri kanan. Kalau sampai kepalanya dia nggak bisa noleh. Nah, kasih topi. Jadi baby girl.